Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Web Framework Programming ya. Masuk di week 10. Nah, topiknya juga topik 10, yaitu tentang update dan delete. Jadi kemarin kita sudah sampai di CRUD, tapi bagian C, CRUD, create, read, update, delete. Ya, read-nya sudah dari yang sebelum UTS. Kemudian setelah UTS kita belajar membuat tampilan read juga, tapi yang many to many. Kemudian dilanjutkan minggu lalu tentang insert. Ya, kalau yang kita lihat kemarin, sebentar. Ya, saat bikin yang insert kita bikin untuk supplier ya, ada nama sama alamat saja. Kemudian kita bikin di suatu form baru dan memang sudah disediakan. Memang kalau kita menggunakan routing resource, yaitu menggunakan bagian create, supplier create. Nih, ada form tambah supplier. Jadi secara standarnya nama ininya disamakan dengan nama fungsi yang ada di mana namanya, supplier controller ya, nama supplier controller. Nah, di create itu adalah persiapan saat mau mengisikan data begitu. Jadi di sini ada form yang kalau create biasanya kan kosong ya, form blank begitu. Nah, nantinya diisi, kemudian disimpan, simpannya masuk di store. Jadi minggu lalu kita sudah pakai create dan store ya. Nah, nanti selanjutnya akan kita pakai yang sisanya ini, ada show sudah sebenarnya yang di saat tampilan detail gitu ya, detail dari benda yang ada di sini, objek yang ada di sini gitu. Jadi yang show sudah. Kemudian untuk edit, nanti kita akan menggunakan edit, yaitu untuk persiapan editing datanya, persiapannya saat diklik simpan atau klik update gitu ya. Itu memanggil fungsi update yang di sini. Kemudian juga akan kita bikin juga yang di minggu ini untuk menghapus di mana kita akan menggunakan fungsi destroy. Sehingga nanti akan ada, kalau edit di sini, ya edit di sini nanti akan kita buat persiapan untuk form edit.supplier edit.blade.php gitu ya. Kalau yang update kan saat diklik jadi nggak ada formnya, jadi mungkin tambahi satu form hari ini. Yang delete juga destroy ini juga nggak ada formnya ya, biasanya diklik ya, mungkin nanti ada message saja kemudian dihapus datanya. Oke, jadi kemarin kok ini kita sudah masuk di tambah, ada halaman kosong gitu ya untuk mengisikan data. Kategori ini kemarin untuk uji coba saja, nanti saya hapus ya, uji coba kalau untuk yang PR-nya ya, bagaimana kalau ada hubungan one to many begitu untuk mengisikan datanya bagaimana ya. Jadi sebenarnya yang ini sama ini saja, ini diabaikan ya. Kemudian nanti disimpan, akan masuk lagi tes alamat 1 di submit. Masuk, ada message-nya, ditangkap kalau ada sebuah pesan begitu, pesannya disimpan kayak semacam session. Kalau di sessionnya ada isinya akan ditampilkan di sini ya. Kalau nggak ada ya dia nggak ada, hilang ininya, jadi seperti saat kita buka biasa begitu. Nanti edit juga akan kita manfaatkan juga ini. Delete pun juga bisa dimanfaatkan juga. Oke, kemudian ada tambahan yang tadi dimasukkan, ada tes 1 alamat 1 ini ya. Berikutnya nanti kita lakukan yang edit dan hapus di sini.
kemarin sudah disiapkan ternyata ya. Yang kita lihat dulu yang cuma tombol saja, belum mengikuti slide yang sekarang. Jadi sepertinya kemarin hanya tombol saja begitu untuk yang supplier index. Nah, kita siapkan aja tombol begini, belum disesuaikan apa link dan sebagainya. Oke, begitu kira-kira yang akan kita lakukan. Jadi ada update dan delete di hari ini. Dimulai dengan update data dahulu ya, dimana yang tadi sudah diceritakan kalau yang create itu menggunakan fungsi create, dapat sebuah form kosong gitu ya, kemudian user mengisi, kemudian menyimpan atau klik submit, kemudian masuk di store, data tersimpan di database. Untuk yang update, saat klik edit gitu ya, akan ada mungkin tampilannya hampir mirip dengan yang di sini, tapi sudah terisi ya, sudah terisi data-data karena kan yang diedit sudah ada datanya begitu. Jadi tinggal dimodifikasi data yang mau diubah saja, kemudian diubah di sama user, kemudian disimpan, klik update atau klik submit juga bisa. Tombolnya kan bebas ya tulisannya apa, dia akan memanggil secara otomatis. Nanti kita siapkan biar secara otomatis memanggil fungsi update. Nah, kalau nggak salah nanti kita akan menggunakan put ya. Kalau yang store ini kemarin post ya, pakai post. Kalau yang edit ini pakai put untuk metodenya. Nah, kemudian nanti datanya akan sama, cuma jumlahnya akan sama. Kalau yang di sini kan jumlahnya akan nambah 1, di sini akan sama, tapi yang kita edit tadi harusnya sudah berubah gitu ya. Oke, kita akan lakukan dulu untuk editnya. Pertama bikin formnya dulu dan di link. Oke, jadi untuk tahap-tahapnya secara umum gitu ya, kita mempersiapkan routingnya biar saat dibuka begitu ada alamatnya begitu. Jadi disiapkan routing alamat form untuk editingnya, kemudian disiapkan tombolnya untuk memanggil routing itu tadi, alamat yang disiapkan di routing tadi. Kemudian kita buat untuk tampilan edit form editnya. Kita bisa menggunakan form yang dipakai untuk create kemarin, tapi dengan isian yang sudah diinput ya. Kemudian ada tombol nanti di situ disimpan untuk memasukkan data submitnya ke controller. Oke, persiapan routing karena kita sudah kemarin menggunakan resource controller gitu ya, jadi seharusnya sudah siap untuk routing yang digunakan untuk edit ini. Jadi kalau di root list nanti akan kelihatan ada supplier /edit. Jadi ini supplier ini adalah ID-nya ya, adalah ID-nya. Jadi ID kemudian /edit itu dia akan masuk ke controller di fungsi edit gitu. Nah, akan masuk di supplier controller di fungsi edit, sehingga kita akan arahkan linknya nanti ke supplier /id /kata edit begitu. Oke. Oke, ini yang detailnya yang tadi. Jadi supplier kemudian id /edit adalah format untuk menampilkan edit form dan data yang kita edit tadi. Supplier diisi dengan id, suppliers ya diisi dengan id. Jadi ini contohnya supplier /1/edit, berarti dia akan
mengedit data ID 1. Nanti di controller akan terkirim parameter. Nah, itu sudah parameter yang merupakan data untuk ID 1. Oke, kemudian untuk ini yang untuk URL ya, untuk URL jadi dibikin kan saat kita buka halaman baru kan ada dua cara ya, ada pakai URL, ada pakai nama root nya atau pakai URL. Nah, kalau pakai URL nya kita pakai yang ini, supplier/id/edit. Makanya di sini nanti ada supplier, ada slashnya, digabung ya pakai titik kan kalau di PHP, digabung dengan supplier ID. Ini misalkan dicontohkan pakai supplier. Kalau nanti kita lihat di sini loopingnya kan pakai D ya, berarti ya nanti diganti dengan D. Jadi di sini nanti diganti dengan D, panah ID digabung lagi dengan /edit. Nah, sehingga nanti bentuk strukturnya menjadi begini. Atau kita bisa juga dengan menggunakan root, nama rootnya supplier edit di sini dengan parameter langsung dikasih koma supplier ID, atau nanti kita ganti D ID begitu. Jadi tombol yang tadi sudah kita siapkan di sini dikasih href-nya bisa pakai URL ya atau pakai root name ini. Oke. Ya, mungkin kita akan coba dulu yang pakai URL ya. Nah, ini yang pakai URL sama seperti di slide. Jadi disiapkan di sini ada edit, href-nya juga sudah siap. Mungkin bentuk warnanya aja di sini biru, itu dia info, button info ya. Button info. Biasanya sih kalau yang biru digunakan untuk yang agak aman begitu, kayak simpan dan sebagainya. Kalau edit warna lainnya biasanya oranye, delete warna merah. Oke, ini nanti diedit akan kelihatan, nanti kita cek linknya apakah sesuai begitu. Jadi diisikan dulu yang ini tadi di slide. Mana slide saya? Yang ini tadi ya. Nah, yang ini kita kopas dari sini saja. Ini ya. Kalau yang ini kan nggak bisa dikopas. Oke, kita taruh di href karena ini merupakan bentuk dari blade, maka dikasih kurung kurawal 2 kali. Taruh di tengahnya. Petiknya kayaknya berubah di sini, diganti petik biasa. URL supplier /ID-nya nanti kita ganti dengan D ya ini ya. Nah, harusnya kan biar kelihatan mungkin begini. Nah, digabung dengan D, digabung lagi dengan /edit. Nah, begini. Jadi ini merupakan program blade itu ya. Oke, kita simpan, kemudian kita cek untuk linknya apakah sudah sesuai gitu ya. Ada /ID masing-masing masuk, kemudian ada /edit. Di refresh dulu. Linknya kemana ini? Klik inspect elemen saja. Nah, ini ya, ini 1/1/edit Fisika Farma, yang ini /2/edit ya, sudah berbeda. Tengahnya ini angkanya, ini 1, yang tadi ini 2, yang ini mungkin 3, 7, mungkin ada pernah ngisi-ngisi kemudian dihapus sebelumnya. Nah, ini jadi 7 yang di sini. 7
ini 8 ya, sesuai dengan database-nya 8 ya. Sebenarnya sudah sesuai untuk masuk ke URL yang dituju gitu ya. Sudah sesuai alamat URL-nya, cocok. Selanjutnya kita akan tampilkan di controller apakah masuk ke fungsi yang dituju juga, yang dimana fungsi tersebut adalah fungsi edit, dimana di fungsi edit tersebut ada parameter supplier. Nah, seharusnya ini sudah menuju ke masing-masing datanya. Kalau ID 1 ya dia data 1, ID 2 data 2. Jadi untuk ngeceknya akan kita pakai DD dulu. Oke, dibuka supplier controller. Kita tadi akan memanggil edit di sini. Kita cek dulu apakah suppliernya sudah sesuai. Oke, di refresh dulu, kita klik yang satu ya, Fisika Farma. Nah, ini di sini harusnya atributnya ya betul Fisika Farma. Coba yang lain, Biologi Farma. Ini sama, Biologi Farma ya. Kalce Farma. Ya sudah sesuai ya. Jadi apa yang kita edit akan mengambil dulu dari sini untuk nilai-nilainya. Jadi sudah siap untuk ditampilkan begitu. Kalau ini masih di DD, sekarang nanti kita kirim ke suatu form. Bisa pakai yang nggak ada di sini contohnya. Langsung di return view begitu saja, dikirim supplier gitu ya. Kita lihat slide dulu aja. Nah, di sini akan dimasukkan data, kemudian dikirim dengan compact data. Ya. Return view supplier.edit biar sama dengan nama fungsinya. Nah, kemudian kita akan kopas dari create, diganti, ditambahi yang tadinya blank diisi dengan kiriman dari data yang di sini. Data ini kan sudah punya atribut gitu, jadi ada name, ya ada name sama address sama ID. Nanti semua dipakai. Itu akan dimasukkan untuk name-nya dimasukkan di sini, alamat atau address-nya dimasukkan di sini. Oke. Sehingga nanti akan tampil dulu isi yang mau diedit ini, baru tampil dulu isinya. Nah, baru nanti exercise kedua saat kita nyimpennya. Oke. Exercise 1 masih diklik menampilkan form edit dengan data yang sesuai ya. Oke, kita lihat, kita buat dulu ininya saja, kopas dari create. Di sini ada dulu ya, mumpung ada di sini, dimasukkan ke data. Sebenarnya sih langsung dikirim bisa juga sih. Ya, saya sesuaikan slide dulu. Return view, namanya tadi supplier, ada S nya enggak? Supplier ada S nya, dot edit ya. Kemudian dikirim dengan compact data ini ya.
Oke, kita siapkan juga form editnya di sini. Bikin file baru, edit.bleed.php. Kopas dari create. Ya. Form ini diganti dengan edit supplier. Isikan data supplier diganti jadi ubah data supplier. Ini nanti kita perbaiki untuk metodenya dan sebagainya, karena kan nggak pakai post tapi pakai put. Nah, tapi caranya nggak langsung ganti post dengan put gitu ya, nanti ada caranya. Yang di sini yang fokus kita masih mengisikan value ya, di input ini ada value. Nah, karena kita kata dikirim dengan data gitu ya. Ya, kita masukkan data panah name. Nah, nanti di sini juga dipakai untuk mengisikan address. Oh, kalau text area agak beda. Text area di sini ya. Gak pakai value kalau text area. Ya, di tengah-tengahnya. Nah, gini. Data address begini ya. Ini untuk tes kemarin saya hapus dulu untuk ngambil pura-puranya kalau mau mengerjakan homework gitu ya, pura-puranya ada link dengan master datanya begitu ya. Misalkan ada kategori begitu, nanti bisa dipakai contoh yang di sini. Jadi dikasih saat bikin baru dikirimi dengan data di masternya, kemudian ini dibikin combo box gitu ya, select ya, yang ditampilkan adalah namanya tapi yang disimpan nanti ada ID-nya. Kita hapus dulu sementara. Oke, disimpan. Kita cek dulu ya. Nah, itu sudah masuk. Konimax Solo, mungkin back Kaldu Farma Jogja ya, Kaldu Farma Jogja ya. Coba lagi yang bawah, yang tadi tes 1 alamat 1. Nah, tes 1 alamat 1. Oke, jadi kita sudah berhasil mengerjakan yang exercise 1. Selanjutnya kita exercise 2 akan mengurus tentang simpannya, ini submitnya. Oke, exercise kedua kita akan menggunakan method update ya. Process for saving update data is directed to some method controller via submit button. In the source it is already prepared in method update ya. Kita sudah pakai edit untuk menampilkan, kemudian saat disimpan akan digunakan method update ya. Ini bisa dicek lagi pakai itu ya, tapi harus dimatikan dulu servisnya sih. Jadi atau bisa pakai terminal lain ya. Bentar, new terminal ya. Saya coba dulu root list. PHP artisan root list. Nah, tadi cari apa? Supplier. Nah, ini yang supplier, yang edit, kemudian
kemudian supplier yang ini, yang show, ini yang update. Nah, yang update menggunakan metodenya ini put atau patch dengan alamat URL. Kalau pakai URL supplier slash ID-nya ya, URL-nya supplier slash ID-nya, atau kalau pakai nama suppliers update dengan parameter ID ya. Dia nanti akan masuk ke supplier controller fungsi update. Nah, ini agak beda ya, mirip dengan yang saat di store. Mana store? Nih, store ya. Kalau store dia nggak ada slash ID-nya, kemudian di sini pakai post gitu ya. Kalau yang update ada ID-nya, kemudian di sininya pakai put ya, put atau patch. Oke, jadi nanti kan kita buat postnya nanti namanya di overriding gitu ya, dengan put, dengan menggunakan add method put begitu. To make HTTP put, we use post method and adding with the syntax. Jadi ditambahkan add method put untuk membuat post itu menjadi put ya. Kemudian yang suppliers dalam tanda kurung nanti diganti dengan ID-nya ya, ini. Oke, sehingga untuk form actionnya akan kita ubah sedikit ya, ditambahi method put, kemudian ditambahkan di sini slash ID-nya. Kalau nggak salah yang di store tadi ya nggak ada slash ID. Jadi di sini ditambahi supplier slash, ditambah dengan ID, data panah ID. Kemudian di sini ditambahi add method put ya, method put ditambah di sini ID-nya, supplier tambah slash kemudian ID-nya. Kita cek dulu apakah ini mengarah ke update ya, mengarah ke update. Mungkin biar kelihatan datanya apakah bisa diambil, sekaligus kita akan debug dulu dengan DD gitu ya. Masuk ke controllernya lagi, mana controllernya. Nah, di sini ada update, apakah kita masuk ke sini gitu ya untuk requestnya. Sebentar, kalau di slide langsung ini langsung ditampilkan. Coba kita DD dulu ya, untuk memastikan dulu. Request ini adalah yang dikirim ya. Oke, di request dulu apakah editan kita masuk ke situ. Oke, kita di refresh dulu ya ini ya. Tes 1 saya ganti menjadi tes 123, alamat 1 menjadi alamat 123, submit. Nah, ini harusnya terisi di request di sini. Nah, ini betul ya, token yang ya untuk keamanan kemarin, metodenya put, dan name-nya tes 123, address-nya alamat 123. Ini sesuai yang saya edit tadi ya, yang di form diedit itu. Kalau mau ambil ID-nya ya, ID-nya nanti sebenarnya didapat dari
parameter satunya. Tadi kalau dilihat kan di sini ada supplier sama ada request. Request itu adalah apa yang diupdate. Supplier ini data aslinya. Jadi kita bisa mengambil ID dari sini. Jadi kalau di slide suppliersnya ini langsung dipakai ya, suppliersnya langsung diedit, dimasukkan isi sesuai dengan requestnya. Supplier name diisi dengan request name, supplier address diisi dengan address, kemudian di save begitu. Nah setelah di save kita manfaatkan yang kemarin, langsung di redirect ya, sama seperti saat disimpan, di redirect dengan status data sudah berubah begitu. Oke, ini kalau mau menggunakan objek bisa langsung begini untuk ininya, query-nya. Nggak pakai query ya, langsung disimpan, dimasukkan di field-fieldnya. Oke, saya tulis dulu. Jadi supplier langsung diisi, supplier name diisi dengan request get name, supplier address request get address gitu, kemudian disimpan. Kemudian yang berikutnya di redirect, kita kopas saja dari store ya. Ya, kembali ke daftar supplier dengan status data berhasil diubah gitu ya. Oke, kita coba. Ini kalau di refresh sebenarnya ininya masih dikirim ulang, jadi yang tadi kita ubah harusnya tetap bisa dipakai ya. Jadi saya refresh saja. Nah ini kan ditanyain apakah submit ulang apa enggak ya, send aja ya. Nah, oke, data berhasil diubah. Ini jadi tes 123 alamat 123 gitu. Oke, saya coba edit lagi, misalkan yang Konimax ya, saya ganti menjadi SSI Max di Solo, terjadikan di Sragen misalnya. Nah, berubah, terus ada tulisan data berhasil disimpan begitu ya. Jadi kita sudah berhasil mengupdate data, tambah sudah, edit sudah ya. Selanjutnya masuk di delete data. Oke, untuk delete data bisa dilihat apa namanya ya, keterangan lebih detailnya gitu ya, nanti dibaca-baca di sini. Laravel Eloquence/deleting model. Oke, untuk langkahnya mungkin hampir sama ya, cuma kali ini kita tidak memerlukan view ya, tidak memerlukan view karena delete saja kan, nggak ada tampilan dulu gitu. Makanya disediakan, kalau di tadi kita sudah ada update, ada edit itu ya. Kemudian ada create sama store, ini kan berteman ini, temannya create temannya store, edit temannya update. Nah yang destroy sendirian dia karena memang tidak memerlukan view.
Jadi awalnya kita akan tambahkan button nanti. Sebenarnya routing dulu sih, tapi karena kita sudah menggunakan resource, sudah ada di situ destroy gitu ya, sudah pakai resource routing. Jadi gini, prepare a routing for delete ini sebenarnya sudah otomatis ada. Jadi nanti kita langsung tambahkan button yang dimana juga sudah kita tambahkan di sebelumnya, cuma nanti linknya kita belum buat begitu. Kemudian dibuat untuk controller yang handle destroy tadi. Destroynya sudah ada sih, cuma dalamnya perlu dikode untuk bagaimana cara menghapus data di model supplier. Oke. Untuk button ini agak beda karena semua proses yang mengubah data gitu ya di Laravel itu harus dibuat sesecure mungkin. Jadi kita nggak bisa membuat delete itu menggunakan fungsi dengan alamat tertentu gitu saja, URL tertentu. Yang kayak yang kemarin, yang tadi kan untuk simpan ada pakai post, untuk update ada pakai put begitu ya. Nah, untuk delete juga ada metode khusus begitu. Nah, kita lihat dulu untuk controller fungsinya. Nanti dia akan menggunakan destroy. Kemudian metodenya yang tadi kalau yang update pakai put, sekarang ada metode delete. Nah, ini metode delete. Jadi bentuk-bentuk metode begini biar menghindarkan juga dari terdelete dari menggunakan URL biasa gitu ya. Jadi jangan menggunakan, ya mungkin kalau masih dulu masih pakai aplikasi yang PHP natif begitu, delete ya pakai delete supplier.php begitu. Nah, itu agak bahaya sebenarnya. Nah, biasanya sekarang menggunakan post, minimal pakai post. Kalau yang di Laravel untuk update pakai put, kalau untuk delete pakai metode delete. Oke. Jadi untuk delete kita menggunakan post sama kayak tadi, dengan di replace dengan delete, nama metode delete dengan alamat supplier/id ya, hampir sama seperti update tadi, hampir sama seperti saat update, supplier/id dengan metode delete, atau dengan nama suppliers.destroy dengan parameter id. Nah, karena perlu membuat post gitu ya, maka kita nggak bisa sekedar membuat ahref. Nih. Ya, hapus ya yang sekarang kita. Kalau ahref ini kan aman, masih dia belum mengapa-ngapain, dia hanya lihat data dulu, mempersiapkan gitu ya. Security-nya saat dipakai saat simpannya gitu. Kalau ini karena langsung dia akan menghapus, nah maka kita nggak bisa langsung menaruh di sini. Jadi kita harus sediakan fungsi bagaimana dia biar bisa memasukkan post. Nah, sehingga agak panjang ini untuk kode untuk button delete-nya, karena dia dimasukkan ke dalam sebuah form. Nah, lihat ini. Nah, di sini kita lihat dia dimasukkan di sebuah form. Nah, form method post actionnya yang tadi. Jadi kita bisa kopas ini dari update ya, saat update hampir mirip. Ininya mirip sih memang. Kemudian metodenya diganti dengan delete. Gitu. Dan karena ini form, maka kita nggak bisa pakai button biasa, kita harus pakai submit. Gitu ya. Nanti diganti menjadi input tipenya submit. Ya. Kita ambil dulu dari update saja, dari edit sih.
Nah, di sini kopas di sini karena cukup mirip, kita taruh di indeks ya, di sini. Ini mungkin nggak diperlukan. Metode post action URL, data diganti dengan D ya. Nah, ID-nya D. Oke, ditutup forumnya, jangan kelupaan. Forumnya nggak ada isian apa-apa, dia cuma ada button, ada input untuk submit. Input tipe submit, value-nya hapus ya. Nah, ini dihapus yang di sini. Gini ya. Nah, biar ngecek juga apakah memang dia masuk ke destroy, seperti biasa kita dd dulu ya. Kita dd dulu fungsi destroy-nya, apakah ini masuk ke fungsi tersebut. dd supplier. Nah, supplier yang di sini adalah supplier yang siap di delete tadi. Oke, kita cek. Refresh dulu. Oke, diklik hapus. Ini jadi turun ke bawah karena mungkin ada forumnya ya, nanti bisa diatur. Mungkin ada ditaruh di div begitu biar dia nggak turun ke bawah gitu. Kalau memang mau turun ke bawah juga nggak apa-apa sih ya. Di sini ya, ini forumnya dia kayak turun ke bawah, atau dikasih th lain begitu, ada kolom sendiri untuk edit, ada kolom sendiri untuk hapus juga nggak apa-apa. Oke, bebas. Ini hapus, saya klik Fisika Farma. Kok masih ke edit? Metodenya delete udah nih. Oh, belum. Metodenya put, makanya dia ke edit. Metode delete. Jadi metodenya put karena masih ini isinya kosong ya, jadi diisi blank, nol semua. Nama sama address diisi nol semua, makanya jadi error tadi. Seharusnya metodenya delete. Oke, saya sudah perbaiki. Dikembalikan dulu ke yang tadi, refresh. Oke, saya hapus Fisika Farma, jangan Fisika Farma. Ini ya, tes 123, alamat 123 saya hapus. Nah, kita akan mendapatkan di atribut ya, ini yang mau dihapus ini. Jadi ini sudah berhasil masuk ke fungsinya. Fungsinya sudah masuk ke distro sini ya, dan di supplier juga sudah sesuai dengan apa yang mau kita hapus, sehingga kita tinggal naruh kode untuk menghapus datanya saja. Nah, ini sudah siap. Exercise berikutnya yang kedua, untuk menghapus data dari database. Nah, di sini agak ada apa namanya ya, sedikit tricky begitu ya, karena kadang data itu dipakai oleh tabel yang lain. Nah, sehingga kita harus cek dulu. Nah, misalkan data supplier, nanti misalkan supplier sudah masuk di produk atau di medicine gitu ya, kita nggak bisa menghapus supplier jika supplier tersebut masih dipakai di produk. Jadi produknya mungkin harus dihapus dulu, atau ada cara yaitu di soft delete namanya. Nah, biar nggak error nanti kalau pas mau kita delete tapi masih dipakai, nanti akan keluar error begini.
cannot delete or update parent row ya, karena masih sebagai parent bagi anak-anaknya, masih punya anak, nggak boleh dihapus. Jadi kita akan handle dengan menggunakan try and catch. Nah, try and catch ya, anggap saja catch-nya ini sebenarnya catch-nya ini bisa error apa saja gitu ya, tapi anggap saja errornya karena ya gagal karena sesuatu, dan kita kasih pastikan data child sudah hilang atau tidak berhubungan gitu. Pastikan sudah tidak punya anak gitu ya. Kemudian yang kalau error akan masuk ke sini dan di redirect dengan tulisan tadi ya. Tapi ini masih warnanya masih hijau gitu ya. Tapi dilihat saja dulu nanti error ini apakah sudah siapkan di sini sih. Kalau yang ini statusnya error, ini masuk di sini. Kalau pakai status masuk di sini, kalau error masuk di sini. Bikin sendiri ternyata. Jadi kita bisa bikin yang warnanya merah. Gitu. Untuk apa namanya? Alertnya ya, untuk alertnya. Yang status kemarin kan warna hijau ya, alert sukses. Jadi yang ini disiapkan bikin baru, alert danger warna merah. Ya, untuk menampilkan ini. Cuma karena mungkin di supplier ini kita belum link dengan medicine gitu ya, jadi mungkin nggak akan masuk ke sini. Nanti ini bisa dicoba saat kalian sudah pakai supplier ini ke medicine, sudah pakai di sebagai foreign key di medicine ya. Sementara mungkin yang kita coba masuk ke sini, tetap masuk status data supplier berhasil dihapus begitu. Sementara begitu dulu ya. Untuk nyobanya mungkin kita nggak bisa nyoba yang error ini. Oke, kemudian nanti akan juga ada tambahan bahwa kalau saat menghapus itu kan cukup berbahaya gitu ya, sangat berbahaya. Jadi misalkan apalagi kalau bentuknya tampilannya kayak ini tadi, dekat dengan edit gitu ya, waktu sudah capek-capek kerja mau ngedit keliru hapus, terhapus beneran. Sehingga biasanya ya hampir wajib gitu ya, hampir wajib untuk membuat konfirmasi dulu. Jadi sebelum benar-benar dihapus, kalian harusnya menambahkan konfirmasi dulu ya. Fully recommended to add confirmation script. Bisa menggunakan JavaScript biasa, yaitu fungsi confirm. If confirm ngapain begitu, atau bisa menggunakan if not confirm maka return false. Return false ini berarti saat diklik dia nggak ngapa-ngapain, dibatalkan kliknya gitu. Ya, biar aman kita tambahkan dulu yang itu dulu, nanti baru yang simpan di sininya. Index ditaruh di ini, on click, if not confirm ini menampilkan message, terus kemudian tuh ada otomatis sudah ada tombol ya dan tidak. Yakin, apakah Anda yakin menghapus data? Nah, ini kalau mau bagus bisa ditambahkan di sini. Menghapus data, nama suppliernya dimasukkan. Apakah Anda yakin menghapus data suppliernya .name? Nah, gini. Apakah Anda yakin ya
nanti kalau tidak akan return. Ini petik 1 aja biar aman, karena di sini sudah ada petik 2. Nah, ini petik 1 untuk string di dalam confirm, dan petik 2 nya dipakai untuk JavaScript-nya. Return false. Nah, return false membuat tidak jadi ngeklik gitu ya. Udah. Oke, kita coba dulu. Kurang kurung ya, tadi confirmnya 2 kali kurungnya. Ini kurung yang pertama untuk stringnya, kurung yang kedua untuk if nya. Sebentar, lihat slide aja. Titik koma confirm if, betul, confirm return false titik koma. Tapi ini loh tambahan di sini ya. Nah, gini, ini saya tambah yang dari slide kan langsung ya, ini biar lebih bagus saja. Oke, misalkan fisika farma mau dihapus. Nah, apakah Anda yakin menghapus data fisika farma? Cancel, berarti tidak jadi hapus. Kaldu farma misalnya, apakah Anda yakin menghapus data kaldu farma? Cancel, nggak jadi ya. Begitu lebih aman deh, wajib dibikin gitu ya, ditambahkan konfirmasi dulu. Oke, baru kemudian akan kita lakukan untuk menghapusnya. Naik ke atas lagi, di sini ditaruh di try and catch. Try-nya supplier panah delete gitu langsung, kemudian di return status sudah berhasil dihapus begitu ya. Sebenarnya ini cukup untuk yang, karena belum kita tampilkan, belum kita link dengan medicine, jadi sebenarnya untuk yang supplier di sini masih aman-aman saja saat kita lakukan delete ya. Supplier langsung begini masih bisa gitu. Terus kopas dari sini, data berhasil dihapus. Oke, sebenarnya begini saja, cuma harus kita waspadai apakah yang dihapus itu masih punya anak gitu ya. Makanya kita perlu melakukan try and catch di sini. Nanti kita bikin try and catch-nya saat membuat yang sudah di link, misalkan kategori gitu ya. Kategori kan sudah di link dengan medicine. Nah, itu baru kalian bisa coba. Kalau yang supplier kebetulan belum di link, jadi masih aman. Oke, saya coba hapus yang bawah saja, hapus. Oke, nah data berhasil dihapus dan data yang tadi nggak ada itu ya. Saya tambah lagi, misalkan tes 2 alamat 2 dihapus, hilang ya. Sudah berhasil juga untuk membuat hapusnya. Oke ya, ini nanti kita tambahkan saat dipakai di yang kalau misalkan supply sudah dipakai di medicine ya, karena juga belum bisa kita coba, jadi kita lewati dulu, nggak apa-apa. Sudah selesai itu untuk menghapus, kita sudah bisa update sama delete. Di slide masih ada tambahan sedikit, yaitu soft delete. Mungkin kita juga belum manfaatkan ini.
Jadi soft delete itu kayak seakan-akan dihapus gitu ya, tapi sebenarnya datanya masih ada. Nah ini mungkin dipakai untuk misalkan memang data tersebut masih berguna gitu, jangan benar-benar dihapus gitu. Jadi dia secara otomatis menghapus yang Laravel sudah membuatkan namanya deleted at, bisa membuatkan fungsi soft delete ini dengan menyisipkan deleted at. Jadi kalau ada deleted at-nya ada suatu tanggal gitu ya, tanggal atau dan waktu, dia akan otomatis tidak ikut saat di query biasa, tapi sebenarnya datanya masih ada. Jadi query-nya agak beda sedikit. Nah ini untuk bikin soft delete key-nya, dimasukkan use soft delete, nanti akan ada deleted attribute. Ya, kemudian nanti saat saat kita pakai soft delete ini seperti seakan-akan kita mempunyai sebuah tong sampah ya, recycle bin. Saat kita hapus file itu kan nggak langsung hilang, tapi masih ada di recycle bin, kita bisa lihat. Nah seperti itu juga kita bisa lihat recycle bin-nya menggunakan fungsi trace model, kemudian panah trace untuk melihat apa yang dulu pernah kita hapus gitu. Kemudian untuk query-nya bisa pakai only trace untuk mengquery yang ada di trace saja, atau with trace kalau mau mengquery yang digabung antara yang sudah di delete sama yang beneran belum di delete, yang masih ada sama yang sudah di delete sebelumnya. Itu dengan query dengan with trace ya. Ini kalau pakai model sudah otomatis pakai fungsi-fungsi with trace, only trace gitu. Secara default dia akan mengquery data yang deleted at-nya 0, jadi yang benar-benar ada datanya ya. Kalau tapi tetap disediakan fungsi kalau mau menggabungkan data yang sudah di delete dan belum di delete. Kemudian juga ada fungsi restore kalau mau mengembalikan data yang sudah di delete. Ada fungsi kayak empty recycle bin dengan menggunakan fungsi force delete, sudah hilang beneran kalau yang ini ya. Gitu, mungkin bisa sebagai info dulu di awal, tapi sampai dengan UAS kita belum pakai yang soft delete gitu ya. Mungkin nanti di project yang lebih secure begitu kalian membutuhkan soft delete. Oke, ada PR untuk mengimplementasikan update dan delete di Medicine ya, di Medicine. Dilanjutkan yang minggu lalu kan sudah ada insert untuk Medicine, ditambahkan update dan delete ya, begitu. Oke, terima kasih. Kita sudah masuk di upgrade ya. Sudah full, C-nya sudah, create sudah, update sudah, read sudah, delete sudah. Berikutnya akan kita tambah perkaya dengan bentuk modal dan Ajax ya untuk CRUD-nya. Setelah itu kita masuk ke autentikasi ya, kan dari tadi kan kita belum mengurusi login sebagainya. Nah kita akan masuk ke situ juga ya. Sementara ini dulu, terima kasih, salam sehat.